Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sendiri Siti Nur Fadila. Saya Adila Indah Kirana. Saya Silviani Nur Adijah. Kami akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan pada pasien glaukoma dan sinusitis. Glaukoma atau glaukoma adalah kerusakan saraf mata yang menyebabkan gangguan penglihatan dan kebutaan. Biasanya, kondisi ini disebabkan oleh tekanan bola mata yang tinggi. Glaukoma adalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Meningkatnya tekanan bola mata ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran cairan mata. Seseorang yang menderita kondisi ini dapat merasakan gejala berupa gangguan penglihatan, nyeri pada mata, hingga sakit kepala. Di sini juga terdapat jenis glaukoma berdasarkan gangguan yang terjadi pada sistem aliran cairan mata, yaitu yang pertama, glaukoma sudut terbuka atau primary open angle glaukoma atau POAG. Glaukoma jenis ini merupakan kondisi yang paling sering terjadi. Pada glaukoma sudut terbuka, saluran pengalir cairan aqueous humor hanya terhambat sebagian karena trabecular meshwork mengalami gangguan. Trabecular meshwork ini adalah organ berupa jaring yang terletak di saluran pengalir cairan aqueous humor. Yang kedua, ada glaukoma sudut tertutup atau primary angle closure glaukoma atau PACG. Pada tipe ini, saluran pengalir cairan aqueous humor tertutup sepenuhnya. Glaukoma sudut tertutup akut atau yang terjadi secara tiba-tiba merupakan kondisi darurat dan membutuhkan penanganan dengan segera. Selanjutnya terdapat etiologi atau penyebab dari glaukoma. Meningkatnya tekanan yang merusak saraf optik merupakan dampak dari penimbunan cairan mata atau aqueous humor yang disebabkan karena terjadinya gangguan pada sistem drainase atau saluran pengaliran cairan mata. Aqueous humor adalah cairan yang berfungsi menjaga bentuk mata, memasok nutrisi, dan membuang kotoran pada mata. Penyebab munculnya gangguan pada sistem drainase itu sendiri belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat dugaan bahwa kelainan gen merupakan faktor utama penyebab munculnya kondisi tersebut. Selain kelainan gen, terdapat juga kondisi lain yang diduga dapat menyebabkan gangguan pada sistem drainase yang dialami penderita glaukoma. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, cedera akibat paparan zat kimia. Yang kedua, akibat infeksi. Yang ketiga, penyumbatan pembuluh darah. Dan yang keempat, akibat peradangan. Di sini ada gejala dari glaukoma. Gejala yang muncul pada tiap orang dapat berbeda-beda, tergantung tipe glaukoma, keparahan, dan kondisi fisik secara menyeluruh. Namun, penderita glaukoma umumnya mengalami gangguan penglihatan. Beberapa gangguan penglihatan yang muncul dapat berupa penglihatan kabur, terdapat lingkaran seperti pelangi ketika melihat arah cahaya terang, terdapat sudut buta atau blind spot pada bagian sisi perifer atau tengah sentral luas pandang. Terdapat juga gejala lain yang umumnya dialami penderita glaukoma sudut tertutup akut, yakni seperti sakit kepala berat, nyeri pada mata, mual muntah, mata merah. Gejala glaukoma umumnya membutuhkan waktu yang tergolong lama untuk muncul dan dirasakan penderitanya. Cara terbaik mendeteksi glaukoma adalah dengan melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Di sini ada patofisiologi glaukoma. Pada glaukoma akan terdapat karakteristik seperti melemahnya fungsi mata dengan terjadinya cacat atau pengecilan lapang pandang. Peningkatan tekanan intraokular atau TIO yang disertai oleh pencekungan diskus optikus dan kerusakan anatomi berupa ekskavasi atau penggaungan serta degenerasi papil saraf optik yang dapat berakhir dengan kebutaan.
Pada umumnya, indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan glaukoma adalah pemeriksaan TIO, tajam penglihatan, dan perimetri. Kebutaan pada penderita glaukoma terjadi akibat kerusakan saraf optik yang terjadi melalui mekanisme akibat tekanan intraokuler yang tinggi atau adanya iskemia sel akson saraf akibat TIO maupun insufisiensi vaskular yang selanjutnya mempengaruhi progresivitas penyakit. Selanjutnya, ada manifestasi klinis dari glaukoma. Yang pertama, glaukoma sudut terbuka. Yang pertama, kerusakan visus yang serius. Yang kedua, lapang pandang mengecil dengan macam-macam skotoma yang khas. Dan yang ketiga, perjalanan penyakit progresif lambat. Untuk glaukoma sudut tertutup, yang pertama, nyeri hebat di sekitar mata dan di dalam mata. Yang kedua, timbulnya pelangi di sekitar mata. Yang ketiga, pandangan kabur. Yang keempat, sakit kepala. Yang keenam, mual muntah. Yang keenam, kedinginan. Dan yang ketujuh, demam. Selanjutnya, terdapat pengobatan pada pasien glaukoma. Belum ada metode yang dapat mengembalikan kerusakan yang telah terjadi pada saraf optik akibat glaukoma. Namun, penanganan yang dilakukan dapat meredakan gejala dan mencegah terjadinya buta total. Dalam menangani glaukoma, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Seperti yang pertama, pemberian obat tetes, miotik atau obat kolinergik seperti pilokarpin, pemberian prostaglandin seperti latanoprost dan bimatopros, pemberian penghambat beta atau beta blocker seperti timolol dan betazoxolol. Lalu yang kedua, bisa melakukan terapi laser yang terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada trabekuloplasti, yakni membuka jaringan yang menghambat saluran sehingga pengaliran cairan dapat lebih lancar. Yang kedua, iridotomi, yakni pembuatan lubang kecil pada iris atau selaput pelangi mata agar cairan dapat dikeluarkan dari mata. Yang ketiga, ada cyclophotocoagulation, yakni perusakan beberapa jaringan yang bertugas memproduksi cairan sehingga cairan dapat berkurang. Dan yang ketiga, dapat melakukan operasi. Operasi dilakukan ketika pemberian obat dan terapi laser tidak efektif menangani kondisi. Operasi yang paling umum digunakan untuk menangani glaukoma adalah trabekulektomi. Trabekulektomi merupakan prosedur bedah di mana dokter akan membuang sebagian organ berupa jaring pada saluran cairan aqueous humor agar pengaliran cairan tersebut dapat lebih lancar. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang rutin dilakukan untuk penegakan diagnosis dan penentuan dari derajat dari glaukoma adalah pemeriksaan tonometri, funduskopi, kedalaman COA, gonioskopi, yaitu untuk melihat sudut iridokorneal dan kontak iridotrabekular, dan perimetri untuk melihat progresivitas penurunan lapang pandang. Nah, selanjutnya ada asuhan keperawatan yaitu dengan glukoma. Ada mata normal dan mata dengan glukoma. Nah, di sini ada pengkajian. Yang pertama ada pengumpulan data. Ada data objektif, yaitu data yang diperoleh melalui suatu pengukuran, pemeriksaan, dan pengamatan. Misalnya suhu tubuh, tekanan darah, serta warna kulit. Data subjektif, yaitu data yang diperoleh dari keluhan yang dirasakan pasien atau dari keluarga pasien. Saksi lain misalnya kepala pusing, nyeri, dan mual. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik berdasarkan pengkajian. Pada umum pada mata, biasanya menunjukkan pada untuk sudut terbuka primer melaporkan kehilangan penglihatan perifer, lambat melihat terowongan. Yang selanjutnya ada untuk sudut
tertutup primer. Kejadian tiba-tiba dari nyeri berat pada mata sering disertai dengan sakit kepala, mual, dan muntah. Keluhan-keluhan sinar halo, penglihatan kabur, dan penurunan persepsi sinar. Selanjutnya ada pupil terinfeksi secara sedang dengan sklera kemerahan karena radang dan kornea tampak berwarna. Selanjutnya ada riwayat okular, tanda peningkatan TIO, nyeri tumpul, mual, muntah, pandangan kabur. Selanjutnya ada pernah mengalami infeksi uveitis, trauma, pembedahan. Selanjutnya ada riwayat kesehatan, riwayat penyakit dahulu, sekarang keluarga, penggunaan obat jangka lama dan obat antidepresan. Selanjutnya ada riwayat atau adanya faktor-faktor resiko. Nah, yang pertama ada riwayat keluarga positif. Biasanya diyakini berhubungan dengan glaukoma, sudut terbuka primer. Yang kedua ada tumor mata, yang ketiga ada hemoragik intrakuler, yang keempat ada inflamasi intrakuler, uveitis, yang kelima ada kontusio mata dari trauma. Selanjutnya ada psikososial, yang dimana ada kemampuan aktivitas, gangguan membaca, resiko jatuh, berkendara. Selanjutnya ada pengkajian umum, di mana ada usia, gejala penyakit sistemik, diabetes mellitus, hipertensi, gangguan kardiovaskuler, dan hipertiroid. Gejala gastrointestinal adalah mual muntah. Selanjutnya ada pengkajian khusus mata, pengukuran TIO dengan tonometer TIO, nyeri tumpul orbital primateri, menunjukkan penurunan luas lapang pandang, gonisoskopi. Selanjutnya ada riwayat atau adanya faktor-faktor resiko. Nah, yang pertama ada riwayat keluarga positif. Biasanya diyakini berhubungan dengan glaukoma, sudut terbuka primer. Yang kedua ada tumor mata, yang ketiga ada hemoragik intrakuler, yang keempat ada inflamasi intrakuler, uveitis, yang kelima ada kontusio mata dari trauma. Selanjutnya ada psikososial, yang dimana ada kemampuan aktivitas, gangguan membaca, resiko jatuh, berkendara. Selanjutnya ada pengkajian umum, di mana ada usia, gejala penyakit sistemik, diabetes mellitus, hipertensi, gangguan kardiovaskuler, dan hipertiroid. Gejala gastrointestinal adalah mual muntah. Selanjutnya ada pengkajian khusus mata, pengukuran TIO dengan tonometer TIO, nyeri tumpul orbital primateri, menunjukkan penurunan luas lapang pandang, gonisoskopi, menunjukkan sudut mata tertutup atau terbuka. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama, analisa data adalah kemampuan dalam mengembangkan kemampuan berpikir rasional sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya ada diagnosa keperawatan, yang dimana ada diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada kasus glaukoma, yaitu ada nyeri akut, resiko tinggi cedera, ada gangguan persepsi sensori penglihatan, yang terakhir ada gangguan citra tubuh dan harga diri rendah. Selanjutnya ada intervensi. Semua tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien beralih dari status kesehatan saat ini ke status kesehatan yang diuraikan dalam hasil yang diharapkan. Nanda 2015. Rencana keperawatan sesuai dengan diagnosa keperawatan menurut Nanda dan Nicknock. Gangguan persepsi sensorik penglihatan berhubungan dengan penerimaan gangguan status organ tanda dengan kehilangan lapang pandang progresif. Selanjutnya ada tujuan penggunaan penglihatan yang optimal. Kriteria hasil yang pertama ada pasien akan berpartisipasi dalam program pengobatan. Selanjutnya ada pasien akan mempertahankan lapang ketajaman penglihatan tanpa kehilangan lebih lanjut. Selanjutnya ada intervensi. Yang pertama ada pastikan derajat tipe kehilangan penglihatan. Yang kedua dorong
mengapresiasikan perasaan tentang kehilangan penglihatan. Selanjutnya ada pemberian tetes mata. Yang keempat ada bantu pasien yang mengalami keterbatasan penglihatan. Yang terakhir ada kolaborasi obat sesuai dengan indikasi. Yang terakhir ada implementasi, yaitu merupakan intervensi dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai melalui setelah rencana tindakan disusun dan ditunjukkan pada nursing orders untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, rencana tindakan yang spesifik dilaksanakan untuk memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan klien. Selanjutnya ada evaluasi. Perencanaan evaluasi membuat kriteria keberhasilan proses dan keberhasilan tindakan keperawatan. Keberhasilan proses dapat dilihat dengan jalan perbandingan antara proses dengan pedoman rencana proses tersebut. Sedangkan keberhasilan tindakan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat kemandirian pasien dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat kemajuan kesehatan pasien dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai sinusitis. Sinusitis adalah inflamasi atau peradangan pada dinding sinus. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus terletak di bagian belakang tulang dahi, bagian dalam struktur tulang pipi, kedua sisi batang hidung, dan belakang mata. Ada beberapa jenis sinusitis berdasarkan lamanya perjalanan penyakit, yaitu yang pertama, sinusitis akut. Jenis sinusitis yang paling umum terjadi dan umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Yang kedua, sinusitis subakut. Jenis sinusitis yang berlangsung selama 4-12 minggu. Yang ketiga, sinusitis kronis. Jenis sinusitis yang berlangsung selama lebih dari 12 minggu dan dapat berlanjut hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang keempat, ada sinusitis kambuhan. Jenis sinusitis akut yang terjadi hingga 3 kali atau lebih dalam setahun. Selanjutnya ada gejala dan penyebab dari sinusitis. Untuk gejala, ketika mengalami sinusitis, umumnya anak akan rewel, batuk, pilek, atau hidung tersumbat. Sedangkan pada orang dewasa, gejala sinusitis berupa pembengkakan di sekitar mata, nyeri pada bagian wajah, ingus berwarna kuning kehijauan, dan menurunnya fungsi indera penciuman. Sinusitis disebabkan oleh infeksi kuman. Kondisi ini lebih rentan dialami oleh perokok, penderita alergi, atau orang yang sering berenang. Sinusitis juga dapat dipicu oleh kondisi medis tertentu, misalnya polip hidung dan rinitis alergi. Terkadang, gejala sinusitis bisa mirip dengan migrain. Sinusitis juga bisa dialami oleh ibu hamil, terutama jika sebelumnya ibu hamil tersebut pernah mengalami sinusitis sebelumnya. Selanjutnya ada patofisiologi sinusitis. Patofisiologi sinusitis melibatkan faktor-faktor seperti obstruksi jalur drainase sinus atau ostium sinus, gangguan pergerakan silia, serta gangguan keseimbangan jumlah dan kualitas mukus. Di sini ada peran obstruksi pada ostium sinus. Sinus merupakan rongga yang steril. Aliran mukus sinus bersifat satu arah dari sinus melalui ostium sinus menuju rongga hidung. Infeksi saluran pernafasan atas akibat virus atau paparan alergen dapat menimbulkan edema mukosa yang menyebabkan penyempitan ostium sinus yang lambat laun akan mengakibatkan obstruksi yang mengganggu aliran mukus sinus. Selanjutnya ada pengobatan sinusitis. Sebagian besar sinusitis akut yang disebabkan oleh virus dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, ada beberapa langkah penanganan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala sinusitis akut. Di antaranya adalah
Yang pertama, salin nasal irrigation digunakan beberapa kali dalam sehari untuk membersihkan saluran hidung. Yang kedua, ada dekongestan untuk meredakan hidung tersumbat akibat penumpukan lendir. Obat dekongestan tersedia dalam bentuk cairan, tablet, dan semprotan hidung. Yang ketiga, ada pereda nyeri untuk meredakan sakit kepala atau nyeri di bagian wajah yang disebabkan oleh sinus. Beberapa obat nyeri yang umum digunakan adalah paracetamol dan hindari penggunaan aspirin pada anak-anak di usia di bawah 18 tahun karena menimbulkan efek samping yang berbahaya. Yang keempat, ada kosteroid hidung untuk mencegah dan mengobati peradangan pada sinus. Obat kosteroid yang biasa digunakan antara lain adalah fluticasone dan budesonide. Yang kelima, dengan antibiotik. Umumnya diberikan ketika sinusitis akut disebabkan oleh infeksi bakteri dan gejala yang dirasakan semakin memburuk. Yang keenam, dengan imunoterapi. Diberikan jika sinusitis disebabkan oleh alergi. Terapi ini dilakukan untuk membantu mengurangi reaksi tubuh terhadap alergen. Selanjutnya ada komplikasi. Sinusitis akut yang tidak segera diobati beresiko tinggi berkembang menjadi sinusitis kronis. Jika sinusitis kronis juga tidak segera ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan komplikasi berupa meningitis, gangguan penglihatan, hilangnya indera penciuman, dan infeksi lain. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang dan jenis tes pada pasien sinusitis. Yang pertama dengan tes alergi, endoskopi hidung atau nasoendoskopi, tes pencitraan, CT scan atau MRI, kultur hidung dan sinus, dan tes darah. Selanjutnya ada pengkajian. Yang pertama identitas klien, yang kedua keluhan utama, yang ketiga riwayat kesehatan dahulu, sekarang, dan keluhan utama. Yang keempat keadaan lingkungan, yang kelima pemeriksaan fisik, yang keenam pemeriksaan B1 sampai B6. B1 breathing, B2 blood, B3 brain, B4 bladder, B5 bowel, B6 bone. Analisa data. Analisa data adalah kemampuan dalam mengembangkan kemampuan berpikir rasional sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan. Diagnosa keperawatan, yang pertama nyeri akut berhubungan dengan peradangan pada hidung, yang kedua bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan adanya sekret yang mengental, yang ketiga gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan nafsu makan menurun, yang keempat gangguan istirahat tidur berhubungan dengan hidung tersumbat, yang kelima hipertermi berhubungan dengan reaksi infeksi. Selanjutnya ada intervensi. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan adanya sekret yang mengental. Tujuan jalan napas kembali efektif dalam waktu 10-15 menit. Kriteria hasil. Yang pertama, klien tidak lagi menggunakan pernapasan cuping hidung. Yang kedua, tidak ada suara napas tambahan. Yang ketiga, ronsi negatif. Yang keempat, TTP normal. Intervensinya pototoraks, dada, serta melakukan clapping atau vibrasi. Yang kedua, pemberian nebulizing. Yang ketiga, melakukan tindakan suction. Yang keempat, ajarkan batuk efektif. Yang kelima, observasi TTP. Selanjutnya ada implementasi. Merupakan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditujukan pada nursing orders untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, rencana tindakan yang spesifik dilaksanakan untuk memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan klien. Dan yang terakhir ada evaluasi. Perencanaan evaluasi memuat kriteria keberhasilan proses dan keberhasilan tindakan keperawatan. Keberhasilan proses dapat dilihat dengan jalan membandingkan antara proses dengan pedoman atau rencana proses tersebut. Sedangkan keberhasilan tindakan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat kemandirian pasien dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat kemajuan kesehatan pasien dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
Cukup sekian dari kelompok kami, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.